Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rizky Mardiwan Syahatan dengan NIM A1C32008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi fisika, yaitu sinar X. Langsung saja, sinar X atau biasa kita sebut dengan sinar Rontgen adalah salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang berkisar antara 10 nanometer ke 100 pikometer. Nah, sinar X ini umumnya digunakan dalam diagnosis gambar medikal dan kristalografi sinar X. Sinar X adalah bentuk dari radiasi ion dan dapat berbahaya. Sinar X ini banyak digunakan dalam bidang kedokteran untuk memotret kerudukan tulang atau organ dalam tubuh manusia. Nah, meskipun besar manfaatnya, penggunaan sinar X harus memperhatikan prosedur dan keadaan pasien karena daya tembusnya cukup besar. Jaringan tubuh manusia dapat rusak karena paparan sinar X terlalu lama. Oleh karena itu, pemancaran sinar X pada pasien diusahakan sesingkat mungkin. Nah, sinar X merupakan pancaran gelombang elektromagnetik yang sejenis dengan gelombang radio atau panas. Cahaya sinar ultraviolet tetapi mempunyai panjang gelombang yang sangat pendek sehingga dapat menembus benda-benda. Nah, sinar X ditemukan oleh sarjana fisika kebangsaan Jerman yaitu W. C. Roentgen pada tahun 1895. Sifat-sifat sinar X yaitu yang pertama mempunyai panjang gelombang yang pendek yaitu 1/10.000 panjang gelombang yang kelihatan. Kedua itu mempunyai efek fotografi. Sinar X dapat menghitamkan emulsi film setelah diproses di kamar gelap. Nah, kemudian itu mempunyai sifat berisonisasi, mempunyai efek biologi, dan sinar X akan menimbulkan perubahan biologi pada jaringan. Efek biologi ini digunakan dalam pengobatan radioterapi. Dari proses terjadinya sinar X, itu sinar X dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu sinar X Bremsstrahlung elektron dengan kecepatan tinggi, itu karena ada beda potensial 1000 kilovolt yang mengenai target anoda. Nah, elektron tiba-tiba akan mengalami pelemahan yang sangat drastis oleh target sehingga menimbulkan sinar X yang dinamakan sinar X Bremsstrahlung atau or breaking radiation. Nah, kemudian yang kedua yaitu sinar X karakteristik elektron dari katoda yang bergerak dengan kecepatan yang cukup tinggi, dapat mengenai elektron dari atom target atau anoda sehingga menyebabkan elektron tereksitasi dari atom. Kemudian elektron lain yang berada pada subkulit yang lebih tinggi akan mengisi kekosongan yang ditinggal oleh elektron tadi dengan memancarkan sinar X yang memiliki elektron sebanding dengan level energi elektron. Kemudian itu manfaat sinar X. Tentu yang kita tahu itu manfaat sinar X itu pertama untuk perobatan. Sinar X keras digunakan untuk memusnahkan sel-sel kanker. Kaidah ini dikenal dengan radioterapi. Kemudian untuk perindustrian yaitu mengesankan kejahatan dalam struktur binaan atau bagian-bagian dalam mesin dan engine. Kemudian itu memeriksa retakan dalam struktur plastik dan getah. Dan terakhir itu penyelidikan sinar X digunakan untuk menyelidiki struktur hablur dan jarak pemisahan antara atom-atom dalam suatu bahan hablur. Kerugian yang bisa didapat dari sinar X itu yang pertama menyebabkan penurunan produksi sel darah, menyebabkan infeksi dan iritasi pada kulit, kemudian memiliki dampak buruk bagi mata, mempengaruhi penurunan produksi sperma dan kemandulan, kemudian pneumonitis dan gangguan paru-paru dan terakhir yaitu gangguan pencernaan pada bagian usus halus. Nah, syarat-syarat terjadinya sinar X, yang pertama yaitu adanya ruang vakum. Nah, pembentukan sinar X juga membentukkan ruang vakum atau ruang hampa. Proses pembentukan ruang dalam vakum karena tidak terjadi karena jika keadaan tidak vakum maka ketika elektron bergerak akan ada unsur partikel lain yang menghalangi lintasan elektron.
menuju target yang bisa menyebabkan perubahan arah elektron sehingga tidak menumpuk target. Nah, atau berkurangnya kecepatan elektron karena terhambat sehingga energi yang seharusnya dipancarkan besar akan menjadi kecil. Kemudian adanya beda potensial. Setelah elektron telah berkumpul, maka elektron perlu digerakkan dengan cepat menuju target. Elektron harus bergerak sangat cepat karena energi sinar X yang akan dipancarkan elektron bergantung pada kecepatannya. Pada dasarnya, elektron adalah partikel yang bermuatan negatif. Maka target anoda perlu diberikan tegangan positif yang tinggi agar dapat menarik elektron. Kemudian yaitu sumber elektron. Setiap materi terdiri dari atom, dan setiap atom memiliki elektron yang mengelilingi nukleus. Dalam hal ini, filamen adalah sebagai sumber elektron. Umumnya logam dipilih sebagai filamen karena unsur logam memiliki banyak elektron yang mengorbit pada kulit atomnya. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan selamat.